Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Rapal 87 Fans Indo, dan di video kali ini mari kita bahas exhaust fan Mas Pion yang ada di hadapan kita ini. Ini saya lupa modelnya apa nih, saya tulis aja di bawah. Dan ini adalah exhaust fan tertua yang saya punya. Jadi saya punya dua exhaust fan sama-sama merek Mas Pion, cuman yang satu itu ya udah lebih modern lah ya dari segi ininya gitu. Saya jujur aja suka banget sama bagian kisi-kisinya, bagian jalanya tuh suka banget dibanding ini yang ya udah gini gitu, kelihatan kayak exhaust fan banget gitu. Baling-balingnya pun juga kelihatan. Sedangkan kalau yang Mas Pion saya satu lagi, exhaust fan saya satu lagi tuh gak ada gitu, udah kayak AC di mall gitu ya, bentuknya itu bagus gitu. Cuman kontrol mereka tuh beda ya, sistem kipasnya tuh beda. Kalau yang Mas Pion kayaknya kipas exhaust fan zaman-zaman sekarang deh, itu bentukannya tuh kayak turbo baling-balingnya gitu. Dan ya sebenarnya sih kalau dia nggak berisik sih sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Masalahnya Mas Pion yang saya punya tuh exhaust fan-nya tuh berisiknya luar biasa. Kalian bisa cek di channel ini, saya pernah bikin videonya no commentary, jadi saya nggak ngomong, itu kalian bisa dengerin sendiri lah itu suaranya kayak apa. Di sekarang aja, sekarang kan dipasang di WC ya, itu aja menggelegar banget suaranya gitu, jadi jarang dipakai gitu. Padahal ya di WC nih nggak ada sirkulasi udara, jadi cukup ya butuh lah exhaust fan, cuman ya begitu berisik gitu. Tapi beda sama exhaust fan yang ini, makanya saya suka banget sama exhaust fan yang masih begini, masih baling-baling begini gitu nih. Ini kita sambil nyalain ya, dia nggak ada sistem ya strekan atau apa, jadi langsung pasang begini aja. Ya harusnya sih ini ya, ini pakai ini. Cuman kalau saya nyalain ini ntar si kipas ini pun juga ikut nyala, jadi saya cabut dulu. Nah terus nah begitu suaranya, halus gitu ya. Ya tetap ada menggelegar, tapi kalau di WC yang nggak terlalu mengganggu gitu, malah justru saya ada temennya. Jadi kalau misalnya saya lagi BAB malam-malam gitu, tengah malam kan sepi hening gitu ya, ya seenggaknya kalau ditemenin sama suara exhaust fan kayak begini ya nggak apa-apa lah ya. Kan nggak apa-apa gitu, gemuruh gemuruh yang nggak terlalu mau bikin pengang telinga gitu. Dan untuk tarikannya sendiri, saya sih nggak terlalu apa ya, ngerasa kayak ini kuat banget tarikannya, tapi cukup lah ya gitu. Karena di kamar ini juga dia jarang dipakai. Cuman kalau misalnya kamar ini udah ada bau-bau kayak bau asap gitu ya, ini kamar ini tuh sering banget tiba-tiba ada bau asap lah bekas kayak bakar sampah. Terus juga tiba-tiba ada bau rokok juga nggak ngerti gitu. Jadi kamar kamar saya ini aromanya beda-beda. Nah, seenggaknya exhaust fan ini cukup membantu gitu. Dan biasanya saya suka nyalain pagi-pagi itu biar sirkulasi udaranya itu jauh lebih bagus. Jadi ini pintu dibuka ya, karena kan ini jendelanya tuh cuman itu doang tuh, itu sama ya udah sama ini gitu. Nah, sama ini nih itu, ini itu tadi dibuka gitu ya pagi-pagi. Nah terus ini dinyalain biar sirkulasi udaranya tuh muter di kamar ini, karena pas sebelum ada ini itu di sini tuh pengap banget. Dan itulah yang bikin saya cukup sering sakit di kamar ini gitu, karena udaranya yang ngelibek gitu ya, nggak sehat gitu. Nah jadi seenggaknya ada udara alami gitu ya, ya pagi-pagi gitu, dari jam ya mungkin jam 6 jam 7 sampai jam 8. Ya udah habis itu ya nggak perlu pakai ini lagi, udah buka aja gitu. Yang penting sirkulasinya udah muter, jadi ya lumayan lah, cukup sering kepake. Makanya tuh agak kotor ya. Paling minusnya exhaust fan ini tuh harus dibikin rumahnya lagi gitu. Karena apa? Tuh kalau misalnya kalian lihat, ini kelihatan nggak ya? Coba saya nyalain lampunya. Nah, si bagian pembuangannya itu dia tuh nggak ada pelindungnya lagi. Jadi kalau disimpan di atap itu bisa kotoran tuh bisa masuk dan langsung keluar ke sini. Sedangkan kalau exhaust fan sekarang kan dia ada kayak corongnya gitu, ya kan? Jadi ya udara aja yang keluar gitu. Ini kalau ini sih, kalau posisinya lagi diam begini, ini kotoran-kotoran bisa masuk lagi gitu. Karena tuh begitu, kelihatan nggak tuh? Itu langsung kelihatan tuh ya, kayak ya udah luarnya tuh kelihatan gitu, karena nggak ada pelindungnya lagi gitu ya. Ya namanya juga exhaust fan versi lama ya. Jadi ya seperti itu, tapi untungnya diimprove di yang sekarang-sekarang. Kalau saya lihat exhaust fan sekarang bagian belakangnya udah nggak kayak begini lagi gitu. Sekarang ada ya disengaja dibelokin gitu loh, jadi nggak langsung kosong begini tuh. Ini kalau disimpan di dinding kayak begini ya aman, tapi kalau disimpan di atap, aduh,
Dan itu juga yang bikin si exhaust fan ini tuh agak merugikan waktu di rumah saya yang lama, karena waktu itu posisinya juga dia salah sebenarnya penyimpanannya. Jadi dia itu bukan disimpan di atas kloset, tapi disimpan di atas bak. Ya, jadi kalau dia nggak nyala, pasti aja di bak itu ada kotoran. Ya debu kayak apa kayak gitu ya. Ya dari atap gitu, dari atap terus turun ke sini karena bener-bener los gitu loh, gini set ke bawah. Itu yang untungnya diperbaiki sih itu di seri-seri berikutnya ya, dan di banyak exhaust fan dari mulai merek Panasonic, Crispo dan lain-lain sekarang ya udah seperti itu bagian belakangnya. Ya bagus gitu ya, emang harus begitu. Tapi yang saya suka ya, mending kenapa sih harus dibikin ada model yang bentukannya kayak kipas turbo gitu, kenapa yang begini diganti gitu. Sekarang rata-rata udah pakai pakai yang turbo rata-rata bentukannya, nggak tahu sih apakah lebih kuat atau enggak, tapi jujur aja saya ngerasa ini lebih kuat loh tarikannya dibandingkan yang ya pakai bentukan kipas turbo gitu. Ya mungkin kalau kalian di sini ada yang punya teorinya ya kan, ya bisa lebih jelasnya bisa tulis di kolom komen karena saya nggak ngerti itu kalau bagian begitu. Tapi yang jelas saya suka exhaust fan yang modelnya seperti ini. Gak suka sih sangkarnya, cuman saya suka yang exhaust fan-nya tuh masih bentukannya tuh ya kayak kipas tapi dibalik aja gitu, nggak perlu pakai yang baling-baling kayak turbo gitu, yang nggak usah gitu, yang gini aja gitu. Mulai dari suaranya juga lebih enak, dan saya ngerasa tarikannya pun juga lebih kuat tuh tarikannya. Ini feeling aja ya gitu, nggak tahu sebenarnya lebih kuat apa enggak, tapi menurut feeling saya tuh lebih kuat aja tarikannya gitu. Dan ini pun juga dia sedikit lebih tebal daripada exhaust fan Maspion yang saya punya, yang ya kekinian lah bisa dibilang, yang baru. Ini lebih tebal dan lebih berat, lebih berat. Jadi makanya cukup tablek lah ya bisa dibilang si exhaust fan ini. Dan karena dia nggak terlalu sering juga dinyalain ya pas di rumah yang lama, jadi ya udah aman-aman aja. Paling masalahnya itu kabel sih waktu itu, karena pas pindahan itu ya nggak langsung dipindahin. Ini barang terakhir ya, barang terakhir yang dipindahin itu pun juga sempat lupa gitu kalau kita tuh punya exhaust fan gitu. Jadi ya ini barang terakhir, dan pas diturunin itu kabelnya ya sudah termakan tikus gitu ya, digigitin tikus, ya udah hancur lah gitu kabelnya. Tapi ya itu sih bukan masalah sulit gitu ya, tinggal ganti kabelnya aja kelar gitu. Yang penting motornya aman, meskipun sempat ada kayak kurang pelumas gitu ya, kan udah lama nggak dipakai ya, tinggal kita kasih lagi minyak, udah ini udah lancar seperti dulu lagi, seperti ini gitu. Dan untuk harganya sendiri saya lupa harga dia berapa dulunya, tapi harusnya sih kisaran 200 ke 300 ya, harusnya sekitar segitu. Tapi yang jelas ini bukan exhaust fan yang mahal gitu, karena dari bahannya sendiri pun juga ini plastik, bukan plastik yang wah gitu ya, plastiknya juga ini plastik murah tuh. Maka udah begini ini gampang banget buat ya bocel-bocel begini. Dan dari desainnya pun juga yang nggak premium gitu desainnya, ya udah ini exhaust fan, orang juga tahu ini exhaust fan gitu ya. Karena banyak exhaust fan yang bentukannya tuh kece gitu ya, jadi nggak kelihatan kayak exhaust fan, tapi keren gitu. Tapi kalau ini ya udah, ini orang juga udah tahu ini exhaust fan gitu kan. Jadi si exhaust fan itu cuman ngandelin fungsi aja, nggak desain. Lihat aja desainnya cuma jaring-jaring begini doang, tapi secara fungsi harusnya ini dapat sih. Cuma minusnya tadi aja, minusnya bagian pembuangannya aja yang langsung los gitu ya, nggak ada pelindungnya lagi, yang bikin kotoran itu bisa langsung masuk lagi kalau si exhaust fan-nya dalam kondisi mati. Oke, segitu dulu aja untuk update dari si Maspion exhaust fan model ini ya. Saya tulis di bawah, saya lupa modelnya. Mungkin buat kalian yang punya exhaust fan yang sama, boleh tulis di kolom komentar di bawah apa-apa aja yang kalian rasain setelah pakai si exhaust fan ini, mungkin berapa tahun gitu ya, dan dipakai untuk apa, dan keluhan-keluhannya kira-kira menurut kalian apa aja gitu ya. Nah, oke, itu aja untuk video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan klik like. Apabila kalian tidak menyukai video ini, klik dislike juga tidak masalah. Iya, serap. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.